Oke, pagi Pak Andi, untuk Gias 2021 ini ada mungkin produk apa yang Hyundai launchingkan atau mungkin ada produk apa yang Hyundai unggulkan pada saat Gias 2021 ini Pak? Oke, jadi untuk Gias tahun ini ya kan Hyundai mengeluarkan produk baru namanya Hyundai Creta yang ada di sebelah kita seperti ini. Itu dan untuk relatif harga juga dia sekarang jauh lebih murah karena dia sudah produksi dari Indonesia, bisa relatif terjangkau sama masyarakat Indonesia. Terus untuk keunggulannya dia beberapa fitur dari segi keselamatan, dia ada ADAS-nya. Kemudian dia juga dilengkapi juga dengan fitur Blue Link. Jadi kita bisa mengoperasikan mobil kita itu melalui handphone kita. Jadi kayak nyalain mesin, nyalain AC, itu bisa dari handphone kita gitu. Terus dari Blue Link ini juga kita bisa membantu kita tuh melacak mobil kita ada di mana. Kalau seandainya kan kita lupa pada saat parkir di mall, kita bisa cari mobil kita dari handphone kita kayak gitu. Terus dari segi keamanannya juga, kalau seandainya mobil kita dicuri, kita bisa tracking juga mobil keberadaannya di mana. Terus dengan bantuan operator kita bisa matiin mesinnya. Seperti itu. Untuk kompetitornya kurang lebih nih main di kelas mana Pak si Hyundai ini? Apakah HR-V atau CR-V atau apa Pak? Iya, untuk kompetitor dia untuk head to head-nya di SR-V Honda. Gitu. Dan untuk harganya Pak? Untuk harganya dia start dari 279 untuk tipe terendahnya, terus untuk tipe tertingginya di 397. Oh, mungkin ada perbedaan di mana Pak yang bisa kita lihat secara major Pak perbandingannya? Kalau pertama dari velg, kalau yang tipe terendah yang aktif itu dia masih satu warna, belum two tone color. Kalau yang trend ke atas sampai yang prime itu dia sudah two tone color seperti ini. Terus untuk lampunya ya kan, dia beda. Dia masih, kalau yang aktif dia masih halogen. Kalau yang prime dia sudah LED seperti itu. Terus untuk grillnya juga dia warnanya silver kalau yang aktif. Kalau yang trend ke atas itu dia warnanya dia dark gelap, dia warnanya dark smoke ya. Kayak gitu. Jadi untuk LED-nya dia DRL-nya itu dia menyerupai grill kalau misalkan nggak nyala. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk fitur-fitur yang tadi Bapak sebutkan, contohnya ADAS dan juga GPS tracking untuk kalau kendaraan dicuri, apakah itu semua udah ada Pak dari tipe yang basic ini Pak? Atau harus di tipe yang paling tinggi Pak? Untuk fitur Blue Link itu start dari tipe yang trend. Jadi trend, terus style sama prime. Yang tipe terendah belum ada. Kayak gitu. Terus kalau untuk ADAS-nya itu hanya berada di tipe style sama prime. Gitu sih. Nah, selain mungkin launching dari produk kereta tersendiri, adakah produk-produk yang ditonjolkan sama Hyundai Pak di tahun ini? Produk yang ditonjolkan tetap ya pasti Palisade gitu. Karena untuk penjualannya juga setiap bulannya terus meningkat. Terus juga Santa Fe facelift-nya tahun ini. Habis itu juga untuk mobil listriknya juga Hyundai juga tiap bulannya juga untuk penjualannya sudah mulai meningkat. Seperti itu. Tuh. Terima kasih Pak Andi. Sama. Ya. Pagi Pak, mau tanya mengenai Hyundai EV Pak, bisa jelaskan dikit mengenai teknologinya dan juga maintenance-nya, perawatan kendaraan Hyundai EV Pak? Oh, boleh. Ini adalah platform eGMP, jadi platform yang khusus buat electric vehicle di Hyundai Motor Group. Nanti dipakai Hyundai, Kia, dan Genesis. Ini nanti pertama kali menggunakan platform ini adalah Ioniq 5, kalau yang udah global launching. Jadi secara natural si eGMP itu penggerak roda belakang buat two wheel drive. Jadi kita bikin modul suspensi belakang dan motor itu sangat kompak ya. Jadi space cabin lebih luas. Nah, kalau yang all wheel drive dia mendapat tambahan daya dari motor depan. Untuk yang Kona dan Ioniq yang sekarang ready di pasar Indonesia Pak, apakah mereka menggunakan baterai yang serupa atau gimana Pak? Kalau baterainya serupa, cuma dia platform atau basis modelnya dia berbeda. Kalau Kona itu dia menggunakan basis yang
Sistemnya dia fleksibel ya, dia bisa mobil konvensional, mobil hybrid, dan EV. Kalau ini dedicated buat EV. Nah, berarti untuk Kona dan juga Ioniq sendiri kapasitas baterainya apakah lebih kecil dan range-nya bisa Ya, berapa Pak? lebih kecil. Kurang lebih kalau Kona itu sekitar 37 sampai 39 kWh, sedangkan eGMP menawarkan minimal 58 kWh. Jadi hampir 2 kali lipatnya ya. Bagaimana dengan Ioniq sekarang dan juga Kona elektrik sekarang? Apakah mereka juga mempunyai fungsi yang sama Pak? Yang dimana Bapak bilang bisa untuk mengecas seperti power bank Pak. Apakah mereka juga bisa Pak? Kalau Ioniq 5 dan Ioniq dan Kona EV dia belum bisa. Bagaimana dengan kendaraan di Indonesia, apalagi di Jakarta sering terjadi banjir Pak tiap tahun ya Pak ya. Apakah kendaraan EV dari Hyundai ini sudah cukup aman Pak untuk kondisi seperti itu Pak? Dari informasi yang saya dapat dari prinsipal, si paket battery package atau paket dari baterainya itu, jika terendam air maka sistem pengamannya menjadikan tegangannya menjadi 0. Dia tidak akan membahayakan pengemudi. Cuma untuk terkait apakah baterai ada kerusakan dan sebagainya perlu dicek secara teknikal lebih lanjut. Oke Pak. Oke Pak, terima kasih Pak untuk penjelasannya hari ini Pak. Thank you. Ya,